Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita tidak bisa mengikuti ibadah di gereja karena situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sedang menggila beberapa hari terakhir ini. Jadi saya akan mengajak saudara untuk beribadah singkat. Hari ini mari kita mulai ibadah kita dengan membuka dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah sekalipun kami harus melakukannya di rumah karena situasi dan kondisi di gereja kami dan situasi dan kondisi di negara kami tidak memungkinkan kami untuk berkumpul di dalam gereja-Mu. Tuhan, kami melakukan ibadah ini dengan penuh iman, sertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah singkat kita ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Renungan yang kami ambil dari perikop minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang pertama dari ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu adalah tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beriaya anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan ramah, dalam hidup dan mati tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendadani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mendapatkan kabar dari seorang anak muda Amalek bahwa Raja Saul dan Yonatan telah gugur oleh pedang, maka Daud beserta semua umat Tuhan mengadakan perkampungan. Mereka meratap, menangis dan berpuasa hingga matahari terbenam. Hal itu terjadi karena kecintaannya kepada Yonatan, anak Raja Saul, sahabat yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, dan juga karena Saul yang telah diurapi oleh Tuhan, raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hubungan Raja Saul dengan Raja Daud sebenarnya tidak baik. Ini ditandai dengan beberapa kali Raja Saul berencana untuk membunuh Raja Daud. Hal ini bermula karena iri hati atas prestasi Daud saat dia berhasil membunuh Goliat, prajurit Filistin yang paling ditakuti itu. Namun walaupun demikian, dalam perikop kita ini sangat jelas sekali dituturkan bahwa tidak ada kebencian sama sekali dalam diri Raja Daud. Ya. Bahkan ia sangat menghormatinya sebagai yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada kebencian kepada Saul. Bahkan ia sangat menghormatinya. Inilah pelajaran yang paling baik, yang sangat penting bagi kita, di mana kebencian tidak dibalas dengan kebencian, ya, tetapi dengan kasih yang tulus. Daud tidak hanya menangisi kematian sahabatnya Yonatan, namun juga musuhnya, yakni Raja Saul. Nah, saudara, mampukah kita bersikap seperti Raja Daud?
seperti Daud yang mampu mengasihi sekalipun musuhnya. Ini dua karakter yang berbeda. Daud mewakili sosok orang yang mampu mengampuni dan mampu mengasihi. Saul mewakili orang-orang yang sibuk melayani dendam, sibuk melayani iri hatinya. Dan kita sudah dapat mengetahui bagaimana perjalanan hidup mereka berikutnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak semua orang mampu untuk mengasihi musuhnya. Kalau kita membaca Matius 5 ayat 44 dan 45, kita akan mengerti bahwa mengampuni itu hanya dapat dilakukan oleh anak-anak Allah. Biasanya seorang berencana membalaskan dendamnya saat menerima suatu perlakuan yang tidak baik terhadapnya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan seperti Daud, seperti kita, cinta kasih harus dapat menaklukkan kebencian, dendam, dan amarah. Itu berarti bahwa anak-anak Tuhan mampu bebas dari kebencian, dan di sisi lain mampu atau harus mampu membebaskan musuhnya dari kebenciannya. Untuk itu perlu sekali untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Dikatakan demikian, karena itu janganlah kamu menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dalam khotbah Yesus di bukit, terutama pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 12, kepada kita diajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada kepuasan hasrat kita, melainkan bila kita mampu memikul tanggung jawab iman itu dengan penuh pengorbanan dan kasih. Jadi kebahagiaan bukan pada memuaskan hasrat keinginan kita, dalam hal ini contoh misalnya dendam dan iri hati kita, tidak. Tetapi jika kita dapat melakukan perkara-perkara iman kita, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Sebab apa yang menjadi tujuan kita bukanlah dunia ini dengan segala kenikmatannya, melainkan upah surgawi. Itu sebabnya Yesus menegaskan bahwa tindakan menghakimi adalah sama bentuknya dengan kemunafikan. Seolah kita bersih dari kesalahan dan dosa, seperti yang kita dapat lihat dalam Matius 7 ayat 3 dan 5. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya ratapan Daud dalam perikop kita ini begitu indah sekali. Kecintaannya kepada kedua sosok penting itu sangat jelas digambarkan. Bahkan Daud menyebut kedua sosok itu sebagai yang dicintai dan ramah, seperti yang disebutkan dalam ayat 23. Perhatikan, Daud tidak hanya menyebutkan hal itu kepada Yonatan saja, tetapi juga kepada Saul yang sudah banyak membuatnya sengsara. Lihat, Daud bisa saja menyanjung Yonatan sahabatnya itu dengan berlebihan, tetapi Daud dengan alasan cinta kasih menutupi semua kesalahan dan kejahatan Saul kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mampu menghakimi orang lain? Apakah kita mampu untuk mengubah fokus kita kepada kebaikan seseorang, kepada hal-hal yang positif dari seseorang itu, selain daripada keburukannya? Ini sangat penting bagi kita. Sebab sesungguhnya cinta kasihlah yang menjadi rahasia dari semua kekuatan bagi seseorang untuk mampu mengalahkan kebencian dan permusuhan. Dan inilah alasan mengapa kita penting belajar untuk mencintai bahkan musuh kita sekalipun. Sebab dengan mencintai kita dapat mengubah kebencian menjadi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Kau telah mengajarkan kami untuk mampu mengampuni, untuk mampu mengasihi. Sekalipun ada banyak kejahatan-kejahatan orang lain yang diperlakukan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk mampu mengasihi, sehingga kami layak menjadi anak-anak. Dan kami juga Tuhan saat ini berdoa atas situasi dan kondisi yang kami alami. Begitu meningkatnya pasien COVID-19 yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami doakan pemerintah agar mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa buat para medis agar mereka juga dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa buat semua pasien COVID agar mereka dapat Engkau sembuhkan. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu
biarlah Engkau Tuhan yang menjagai. Secara khusus jemaat HKI Tanjung Priok, Tuhan melindungi, menjagai, dan memberikan kesehatan bagi kami. Berikan penghiburan kepada yang menderita, berikan kesembuhan kepada yang dalam keadaan pemulihan, dan bantu kami Tuhan dengan segala kebutuhan kami, hingga kami dapat tetap senantiasa bersukacita. Jauhkan segala kekhawatiran dan ketakutan bagi jemaat-Mu. Biarlah kami terberkati oleh kasih karunia-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 122. Betapa bahagianya yang bersatu hatinya, adil perbuatannya, jujur perkataannya, bagai embun yang sejuk saat fajar merekam, kehidupan yang rukun mendatangkan bahagia. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.